Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Iza di YouTube channel Iza. Oke, di video kali ini aku akan sharing apa aja sih yang dibutuhkan untuk persiapkan pernikahan kalian, mulai dari lamaran, hantaran, sampai dengan resepsinya. Dan budget apa aja sih yang harus dikeluarkan. Jadi kalau udah tahu ini, bagi kalian yang minta uang mama kalian ya, untuk nikah aja minta uang mama kalian. Silahkan ayo cepat-cepat nyusahin orang tua. Saatnya kalau mau nikah malah orang pakai duit sendiri dong. yuk simak videoku kali ini. Apa aja? Setiap orang pasti punya mimpi soal pernikahan yang mereka idamkan. Ada yang mau terlihat mewah, elegan, atau mau yang sederhana saja yang penting sah. Tergantung kesepakatan kedua mempelai dan kedua pihak keluarga. Karena pernikahan bukan hanya sekedar dari akhir mencari pasangan, tapi pernikahan inilah awal dari kehidupan kita dengan pasangan. Seperti kata mama aku, dua keluarga besar akan jadi satu keluarga. Jadi setelah menikah, nanti jangan ada yang dibeda-bedakan antara orang tua kandung dengan mertua. Semua harus adil. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kandung kita, gitu juga kita memperlakukan mertua kita. Akan tiba saatnya nanti kita juga bakal jadi orang tua. Percayalah, apa yang ditanam, itu juga yang akan kita tuai. Lamaran merupakan suatu momen pembuktian keseriusan seorang pria untuk mempersunting calon istrinya di hadapan orang tua serta keluarga calon pengantin wanita. Pada saat lamaran, ada orang yang berbeda-beda dalam menjalankannya, tergantung kesepakatan kedua mempelai dan orang tua. Ada yang datang lamaran hanya membawa barang pemberian, seperti cincin tunangan atau perhiasan lainnya, sebagai tanda ikatan kita. Kemudian ada makanan tradisional dan buah-buahan. So, kalau kamu melakukan yang ini, kamu harus kerja 2 kali. Ketika akan menikah, kamu akan membawa barang hantaran yang belum kamu berikan, seperti alat sholat, toileters, dan lain sebagainya. Next, ada juga yang datang lamaran dengan semua isi hantaran sampai persiapan pernikahan nih, sehingga menghemat waktu, karena hanya sekali kerja kan. Nah, kalau kamu ingin melakukan yang ini, kamu harus berdiskusi terlebih dahulu terhadap keluarga kamu jauh-jauh hari sebelum kamu melakukan acara lamaran tersebut. Lalu timbul nih pertanyaan, kalau dulu pakai yang mana? Jujur, aku pakai yang kedua, karena jarak lamaran dengan nikah aku tuh cuma sebulan. Cuman karena isi hantarannya cantik dan sayang untuk dibuka, akhirnya saat nikah aku pakai lagi sebagai hiasan backdrop. Nah, kamu pilih yang mana? Itu terserah kamu dengan pasangan kamu. Yang penting harus pemikiran dan kerja sama tim ya guys. Next, aku punya tips persiapan hantaran anti berantem ala aku. Yang pertama, buatlah list apa aja yang kita perlukan untuk hantaran. Ini sangat membantu untuk membeli barang yang dibutuhkan sehingga tidak mubazir dan menghemat biaya. Kemudian, jangan pernah nyuruh cowok untuk memikirkan ini, karena cowok nggak paham soal beginian. Cukup sharing dan dengar pendapat cowoknya juga. Dan pikirkan juga untuk keperluan cowok, jangan pikirkan untuk diri sendiri aja. Karena kan kita akan hidup bersama, berdua, dan selalu bersama. Next, mulailah mencicil untuk isi hantaran tersebut jauh-jauh hari sebelum hari H. Dengan begini, kita nggak akan berasa berat uang yang sudah kita keluarkan berapa. Contoh, gajian bulan ini belilah perlengkapan sholat, bulan depan toiletas, dan gitu seterusnya. Next, belilah barang hantaran sesuai kesanggupan kita dengan pasangan. Dan gak ada salahnya kita ikut bantu membeli barang hantaran dengan uang pribadi kita. Jangan bebani semua ke cowok, sebab kita kan hidupnya akan berdua, jadi kita harus saling tolong menolong. Kecuali mahar ya, itu baru kita nggak boleh bantu, karena itu benar-benar kewajiban lelaki. So, jangan karena barang hantaran kita jadi gagal nikah, kan nggak lucu sih ya. Next, kita masuk ke isi barang hantaran. Pertama, cincin. Kalau di Islam tuh cowok nggak boleh pakai emas kan. Nah, kalau aku cincinnya itu nempah di toko emas, aku pakai emas dan suami pakai swasta. Kemudian kami custom nama di balik cincin itu, pakai namaku dan nama suami. Dan di cincin ini kami pakai juga untuk sebagai cincin tunangan dan nikah. Next, perlengkapan sholat. Nah, di perlengkapan sholat ini aku ada mukena, kemudian baju koko, sarung, sejadahnya 2 pastinya untukku dan suami, kemudian Al-Quran juga 2 untukku dan suami, kemudian tasbih juga aku 2 untukku dan suami. Next,
Perlengkapan mandi. Nah, kalau perlengkapan mandi sendiri, aku yang pertama itu adalah handuk kafel. Itu aku custom nama dan aku belinya ini di IG. Ntar aku akan cantumin belinya itu di mana ya, di description. Kemudian ada shampoo, facial wash, sabun, lulur, masker wajah, lotion, dan lain-lain. Nah, ini semua sesuai kebutuhan kamu dengan pasangan kamu ya guys. Kalau aku pribadi, waktu itu aku pakai One Brand dari Oriflame. Karena kan dari SMA aku tuh suka pakai produk Oriflame, tapi yang diskonan. Jadi kalau belinya itu yang gak diskonan pastinya kan mahal. Jadinya aku nyicil sih belinya ini yang pas lagi diskon aja. Dan kebetulan kan aku juga member Oriflame tuh. Jadi kalau udah diskon pasti ditambah lagi potongan member. Jadi kan lebih hemat kan. Maaf lah ya, aku juga pecinta diskon soalnya. Kan lebih bagus murah tapi yang berkualitas kan. Dan selanjutnya perlengkapan makeup. Nah, untuk perlengkapan yang satu ini biasanya wanita sangat concern nih. Jadi biarkan para wanita yang memilihnya. Karena selain itemnya yang lumayan banyak, belum tentu juga pria paham tuh. Biasanya para wanita ini memiliki brand khusus yang berbeda-beda untuk setiap produk kosmetik yang digunakannya. Jadi para pria sebaiknya kalian duduk manis untuk menyiapkan item ini. Wanita aja suruh. Jujur saya untuk makeup memakai One Brand, sama seperti peralatan mandi tadi yaitu Oriflame. Dan isinya adalah pertama skincare, itu toner, serum, krim siang malam, vitamin wajah. Ini dari dokter yang biasa aku pakai dari gadis ya. Nah, kemudian foundation, concealer, bedak, eyeliner, eyebrow, eyeshadow, mascara, blush on, lipstick, parfum, pastinya untukku dan suami. Dan ini semua dari Oriflame juga. Ini pastinya diskonan lah ya. Next, ada juga pakaian sehari-hari di rumah. Nah, kalau yang ini aku 3 set pakaian dalam wanita, yaitu CD dan BH-nya 3 set pasang. Kemudian 3 set pakaian dalam laki-laki. Kemudian 3 set kaos putih. Nah, kaos putih ini untuk kerjanya suami itu suka pakai kaos putih itu di dalamnya. Kalau mau kerja itu dia di dalamnya pakai kaos putih dulu. Kemudian 3 set celana cowok kayak boxer gitu. Nah, itu juga dipakai kerja untuk suami. Kemudian 3 pasang baju tidur couple. Nah, kalau di rumah itu kan pakai baju tidur, jadi suami pun harus pakai baju tidur sama kayak aku kan. Nah, sekali lagi sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kalian miliki. Ini isi hantaran aku dulu sih. Banyak yang nanya kenapa tidak pakai lingerie ya kan. Jujur aku aja geli loh makainya, nggak pede. Jadi yang kalau kamu mau nambahkan lingerie juga sebagai isi hantaran kamu ya silakan, itu hak kamu. Oke, next kita masuk ke perlengkapan pesta. Nah, perlengkapan pesta ini bermacam-macam isinya. Ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita ya. Kalau aku waktu itu dengan suami kepengennya itu untuk perlengkapan pesta ini yang bisa dipakai setelah nikah, nggak hanya pas di nikah aja. Kayak yang kebanyakan orang kan pakai perlengkapan pestanya itu kayak baju nikahnya itu kan hanya dipakai sekali itu doang, habis itu bajunya itu jadi pajangan kan di lemari kan sayang. Jadi aku beli perlengkapan pestanya itu yang dia bisa pakai selanjutnya gitu, yang bisa aku pakai untuk acara semi formal kayak gitu. Terus untuk menjaga-jaga agar kebayanya itu nantinya dan baju suami itu nantinya nggak muat, karena kan kebanyakan setelah menikah badan seseorang itu bakalan melar gitu ya kan, gemuk. Jadinya untuk menjaga-jaga itu aku buat kebaya dan baju suami aku itu yang bisa dia dibesarkan gitu. Jadi pertama ukurannya itu selimpit, tapi aku minta sama tukang jahitnya itu biar dilebihkan gitu kainnya yang di dalam itu. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya gemuk bisa dibesarkan. Nah, apa aja itu isinya?
Ini dia. Yang pertama itu kebaya. Nah, kebaya ini aku beli 2 yang senada dengan kain batik sama kain songket. Nah, jadi aku ada beli juga kain batik. Kain batik itu untuk rokku nantinya, kemudian untuk baju suami. Kemudian ada songket itu untuk rokku dan kemudian untuk baju suami juga. Kemudian kami ada ulos karena kan aku malungun campur karo gitu kan, jadinya pasti ada berbau songket dan ulos. Dan kalau batik itu kan memang karena suami Jawa jadi pakai batik gitu kan. Kemudian ada kemeja suami yang nantinya untuk resepsi itu kemeja yang senada dengan kebaya aku gitu kan warnanya. Kemudian dia pakai rompi jas. Kenapa nggak pakai jas? Itu karena dia udah bosan gitu pakai jas melulu kan, kalau kerja dia kan selalu pakai jas, jadi dia pengennya nampaknya yang nuansa casual lah gitu kan, nyantai gitu. Kemudian ada dasi, ada heels, ada pantopel. Itu pantopelnya pun nggak pantopel pure pantopel gitu, enggak, cuman sepatunya itu kalau dibilang pantopel enggak, dibilang untuk sepatu jalan-jalan juga iya gitu, cuman ya gitulah pokoknya sepatunya, karena kan memang konsepnya untuk bisa dipakai di yang akan datang gitu kan setelah nikah ini. Kemudian aku ada tasnya itu couple sama suami gitu kan. Kemudian ada dompet couple, kemudian aku pakai jam couple. Nah, jam ini dibelikan suami itu yang Alexander tipe 6141 black, full black. Nah, jadi kalau kalian ingin pakai perlengkapan pesta kayak kebaya atau jasnya gitu yang kayak dipakai setiap orang resepsi itu, ya silahkan gitu kan. Dan untuk yang kayak gitu aku saranin nggak usah deh buat atau nempah gitu atau beli gitu kan. Lebih bagus kita menyewa, karena kan sekarang udah banyak banget yang namanya itu wedding organizer-nya itu yang dia sekalian sama bajunya gitu kan, bajunya, makeupnya segala macam lah gitu kan di wedding organizer itu. Nah, untuk perbajuan ini jadinya kamu menghemat uang gitu kan, sehingga kamu low budget juga kan gitu. Nah, aku ada bed set. Nah, di bed set ini pasti orang udah banyak tahu lah ya, ada lemari pakaian, ada meja rias, ada tempat tidur pastinya kan. Nah, kalau aku pribadi untuk bed set ini aku pilih bed setnya itu yang benar-benar bagus gitu kan, karena kan ini dipakainya untuk jangka panjang, jadi aku maunya itu bed setnya itu yang benar-benar bagus gitu ya. Biar aja sih mahal gitu, yang penting bagus dia dipakainya gitu, tahan lama gitu. Tapi kalau misalnya kamu dapat bed set yang dia murah tapi kualitasnya bagus, nah itu lebih bagus lagi, karena kan menghemat kantong juga. Masuk ke bed cover dan spray. Nah, kalau bed cover ini aku belinya 1, tapi kalau spray itu aku belinya 2. Kenapa kok bisa banyak banget sih beli spraynya? Pasti lo bertanya-tanya kan. Nah, aku beli spraynya itu 2 biar bisa ganti-ganti ya gitu kan. Itu tadi balik lagi ke yang aku mau yang bagus gitu kan. Ya mungkin di kado nanti ada gitu yang ngasih kan, nggak ngarep juga sih sebenarnya, cuman lebih puas kita kan beli sendiri gitu. Jadi kita ketika tidur itu nyaman gitu, cantik gitu aja sih kalau menurut aku. Makanya aku beli spraynya sampai 2, cover 1 sesuai dengan keinginan aku mau seperti apa tempat tidur itu cantiknya. Masuk ke Tupperware, mungkin ini nggak perlu banget sama kalian ya kan, tapi bagi aku ini perlu banget. Karena apa? Karena setelah nanti resepsi, setelah acara-acara semuanya, kami bakalan langsung pindah ke rumah kontrakan. Nah, rumah kontrakan ini sebenarnya jauh-jauh hari sih udah ada gitu kan, udah kami panjar kian, jadi tinggal ditempatin. Jadi setelah nikah itu kami langsung pindah ke rumah kontrakan. Jadi kan itu karena kami kan mau hidup mandiri tuh, jadi segala sesuatunya
yang keperluan untuk dapur itu kan harus dipersiapkan juga, karena kan hidup mandiri kan. Jadi untuk kamu yang ingin hidup mandiri seperti saya setelah nikah, masukin juga ini kalau kamu. Oke, next kita masuk ke perhiasan. Nah, hantaran pernikahan lainnya adalah perhiasan. Ya, walaupun ini menjadi suatu barang yang gak wajib ya kan, namun kebanyakan pasangan mempersiapkan hantarannya dengan perhiasan. Ini sesuai yang diinginkan oleh sang wanita. Lalu gimana untuk jenis atau detail perhiasannya, lebih baik kita mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pasangan kita. Dan ingat juga, sesuaikan dengan budget kita. Jangan sampai ada yang merasa diberatkan hanya karena hantaran dalam mempersiapkan pernikahan ini. Jujur aja, kalau untuk perhiasan ini aku satu set, tapi ini bukan atas kemauanku, tapi memang suami yang inisiatif sendiri untuk memberikan perhiasan itu sebagai mahar. And next, mahar custom. Nah, ini maharnya aku custom langsung dari Semarang, karena kan maunya yang unik-unik ya kan, dan ini nempahnya 6 bulan sebelum nikah. Nah, karena waktu itu belum tahu ini tanggal berapa dan bulan berapa, tahun berapa. Tahunnya udah tahu sih, tahunnya 2016 ya kan. Cuman tanggal dan bulannya itu nggak tahu. Jadinya kami buat sesuai dengan kesepakatan bersama lah ya kan. Dengan tanggal dan bulan yang menyatukan antara kami dengan suami lah gitu kan. Dan tahunnya tetap di tahun 2016 gitu. Dan ini juga kembali lagi sesuai dengan kesepakatan kamu dengan pasangan kamu, dan lihat juga budgetnya berapa jasa yang diukir, berapa uang yang akan diukir di dalamnya, kemudian pikirkan juga ongkirnya berapa gitu. Nah, itu harus semua dikalkulasikan, karena kan makin jauh tempatnya makin mahal juga ongkirnya, apalagi itu kan berat gitu kan. Oke, next, rumah sewa. Nah, pasti heran nih, kenapa ya harus sediakan rumah sewa? Karena pada prinsipnya kayak yang aku bilang sebelumnya, aku dan suami waktu itu pengennya mandiri kan. Jadi selesai resepsi dan dulu ya kami langsung ke rumah sendiri ya, walaupun itu nyewa atau kontrak gitu kan. Nah, bagi kamu yang ingin mandiri seperti aku, bisa juga nih tipsnya untuk kamu masukkan ke dalam salah satu list untuk mempersiapkan hantaran kamu ya kan. Dan untuk rumah sewa ini kamu harus nyewanya jauh-jauh hari sebelum kamu akan menempatinya, karena kan rumah sewa ini kan udah banyak peminatnya kan, jadi kebanyakan full gitu kan. Nah, untuk aku sendiri itu karena di Medan kota, jadinya rumah sewa itu agak sedikit full. Jadi gitu ada, langsung kami panjar dan kami bilang, Bu, kami akan menempatinya di bulan sekian, tanggal sekian setelah kami acara. Oke, aku ada sedikit tips seputaran hantaran. Nah, bagi kamu yang sedang fokus untuk mempersiapkan pernikahan, tentu bukan perkara mudah untuk mengatur seluruh kelengkapan hantaran. Ada banyak barang yang harus dipersiapkan, ditambah lagi dengan dekorasi kotak hantaran pernikahan yang perlu dihias agar terlihat lebih cantik saat diberikan ke kamu nantinya ya kan. Mempersiapkan hantaran pernikahan mungkin terlihat sepele, tapi nyatanya ini akan sangat menyita waktu dan malah kalau tidak sabar-sabar malah bikin kamu emosian nih. Untuk menghindari keribetan kamu dalam mengurus barang-barang persiapan pernikahan, nih aku ada tipsnya. Pertama, percayakan jasa pembuatan hantaran untuk menghias dan menata semua yang kalian inginkan. Mulai dari mau tema apa, warna apa, itu percayakan aja sama jasa pembuatan hantaran. Yang kedua, berikan waktu yang tidak mepet dengan hari H pernikahan atau lamaran kalian nih. Jadi sang pembuat juga lebih fokus untuk mengkreasikannya tanpa hasil yang terburu-buru. Tips lagi untuk menghemat biaya lamaran dan nikahan. Dan ini juga sebagai pedoman kamu, berapa sih budget yang harus dikeluarkan untuk uang pesta kamu atau uang adat kamu nantinya. Jadi kan kalau habis kita lamaran itu ngasih seserahan gitu kan, kita ada ngasih uang untuk pestanya itu kan. Nah, ini kamu bisa tahu berapa yang harus kamu kasih sama ini. Nah, usahakan kamu
dengan pasangan kamu itu udah nabung jauh-jauh hari. Misalnya gini, gajian kamu bulan ini dengan gajian pasangan kamu bulan ini kalian satukan untuk membantu yang namanya uang pesta itu. Aku pribadi lebih bagus aku patungan dengan pasangan aku daripada aku harus menyusahkan orang tua. Masa iya sih ketika kita mau menikah nanti orang tua juga yang ikutan bayar atau menambahin saat pesta itu kan enggak kan. Dan alhamdulillah itu aku terapkan, jadinya alhamdulillah semua pesta itu lancar dan orang tua juga cuma duduk manis karena kan udah dipersiapkan semua. Apa aja itu? Yang pertama, menentukan jumlah undangan. Jadi mulai sekarang mulailah untuk membuat list tamu yang akan diundang, mulai dari teman, sahabat, tetangga, dan saudara untuk acara lamaran kamu atau untuk nikahan kamu. Karena terkadang udah di list pun masih ada aja yang kelupaan gitu diundang. Karena dari jumlah undangan itulah kamu akan tahu di mana tempat dan berapa yang harus disiapkan untuk jasa cateringnya, yang sesuai dengan menu yang kamu inginkan dan sesuai dengan tema nikahan kita nantinya. Nah, kalau aku pribadi pada saat lamaran itu, aku tuh yang ngundang keluarga besar dan beberapa tetangga dan sahabat aja sih, karena kan acara intinya itu kan pada saat di pernikahan gitu. Oke, yang kedua, waktu dan tempat kamu akan ngadain acara lamaran dan nikahan. Nah, untuk masalah ini sharinglah terlebih dahulu dengan orang tua, dengarkan segala masukan orang tua dan jagalah perasaan orang tua. Tentukan tempat sesuai dengan tamu yang akan kamu undang, sesuai kuota tamu kamu. Kalau memungkinkan buat di rumah, maka buatlah di rumah. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka sewalah gedung. Nah, kalau aku pribadi, waktu itu acara lamarannya aku di rumah mama, akad nikahnya di rumah mama, kemudian itu resepsinya aku di gedung, karena kan tidak memungkinkan untuk buat di rumah. Dan ini kembali lagi ke awal pilihan lokasi sesuai dengan anggaran kamu. Jangan memaksakan diri untuk kelihatan mewah hingga akhirnya nanti jadi hutang. Aduh, jangan sampai ya. Nah, bagi kamu yang memang harus nyewa gedung karena di rumah itu nggak memungkinkan kan. Nah, aku ada satu tips ini, dan ini yang aku tanya-tanya sama teman-teman juga kan. Pertama itu, sewalah pada hari kerja karena akan lebih murah nyewanya daripada hari weekend tuh. Next, yang ketiga, mulailah dari sekarang pikirkan konsep dekor apa yang mau kamu pakai guna memudahkan kamu dan orang dekornya untuk memberikan harga nih, sehingga kamu makin tahu berapa dana yang akan kamu keluarkan. Dan intinya ini kerja sama tim ya, dan saling sharing sama orang dekor dan teman-teman yang sudah mengalaminya terlebih dahulu. Jadi bisa ditanya-tanya sama teman-teman yang udah duluan ngerasain nikah itu, mana sih dekor yang dia bagus terus agak sedikit low budget gitu ya kan. Hubungilah pihak dekor jauh-jauh hari. Jika ada rasa kamu konsepnya ada yang kurang, itu bisa diperbaiki bareng-bareng. Kalau aku jujur dulu gak ada waktu untuk komunikasi dengan pihak dekor, karena posisinya kan aku dan suami itu sama-sama sibuk kerja. Untuk libur aja waktunya gak pernah ketemu kan, sehingga semuanya aku dan suami aku tuh percayakan aja dengan pihak dekor. Dari mulai dekor backdrop, dekor hantaran, dekor pelaminan, rumah, or gedung gitu kan, aku percayakan aja. Akhirnya nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan, jadi ya udah gitu aja gitu. Padahal uang yang dikeluarkan udah sekian tapi hasilnya kayak gitu. Jadi komunikasi itu penting, dan kalau bisa luangkanlah waktu kamu, sesibuk apapun kamu dengan pasangan kamu, luangkanlah untuk mendiskusikan ini biar jangan terjadi pengalamannya seperti aku. Nah, tips aku yang keempat itu menyewa pakaian daripada membeli. Ada beberapa hal momen pernikahan yang hanya digunakan saat di hari pernikahan itu aja, seperti gaun pengantin yang hanya dipakai sekali, jas pria yang untuk nikahan yang putih-putih itu kan, itu juga dipakai sekali.
sehingga hanya akan mengoyak kantong kita dalam banget. Lagi pula kan WO udah banyak menyediakan satu paket dari mulai dekor, pelaminan, busana, makeup, jadinya kan lebih hemat lagi, nggak sampai menguras kocek lebih dalam. Lebih baik untuk yang lain kan uangnya. Yang kelima, biaya adat atau bisa disebut dengan biaya pesta kita nantinya. Nah, ini semua sesuaikan dengan kesepakatan keluarga, tapi jangan sampai kalap juga ya mintanya sehingga memberatkan prianya. Nah, mulailah dari sekarang untuk memperhitungkan biaya adat yang dibutuhkan sesuai dengan tradisi masing-masing. Makanya aku kasih lah ini tadi kan tipsnya biar tahu budget apa aja yang harus dikeluarkan, sehingga nanti kamu tahu, oh dananya sekian untuk biaya pesta ini. Nah, jadi kamu dengan pasangan kamu tahu mengumpulkan uangnya itu sampai berapa kan. Oke, selanjutnya yang keenam, siapkan juga dana darurat untuk tambahan dana yang tak terduga. Nah, ini hanya itu kalau ada kekurangan pada saat kita melangsungkan pernikahan, misalnya kurangi ini untuk uang beli ini. Nah, jadinya kita bisa kasih uangnya dari dana tak terduga kita tadi, atau dana takut-takut lah ya kan istilahnya gitu. Jadi sehingga acara resepsinya itu berjalan lancar tanpa harus memberatkan orang lain gitu kan, terutama orang tua, nggak memberatkan lagi karena kan kita udah ada dana tak terduganya juga kan. Next, yang ketujuh, eliminasi biaya yang tidak penting. Nah, setelah kamu buat list yang kamu butuhkan dan konsep apa yang kamu inginkan, lalu kalkulasikan dananya dan sesuaikan budget yang kita miliki. Nah, yang penting nih, eliminasi aja, hapus biaya barang yang kita beli yang nggak penting tadi, bisa kita kalkulasikan uangnya untuk yang lain. Selanjutnya, yang ke-8, mulailah mengatur pernikahan sendiri. Mulailah untuk mengatur lamaran sampai pernikahan sendiri, sesuaikan dengan keinginan kalian berdua. Kamu bisa memulainya dengan membuat list kebutuhan dari mulai lamaran sampai dengan kebutuhan pernikahan, sehingga nanti kan budgetnya bisa diperhitungkan berapa gitu kan. Kemudian tentukan dahulu nih seberapa besar budget dari mulai kamu buat acara lamaran, kemudian hantarannya hingga ke acara pernikahannya, dan apa aja kebutuhan dan beserta vendor-vendor yang akan kamu gunakan untuk acara adat kamu nantinya, acara pernikahan kamu nantinya kan. Ini ada beberapa kebutuhan yang akan membantu kamu dengan pasangan kamu untuk dapat mempersiapkannya, dan ini juga akan menjadi salah satu list berapa budget yang akan kamu keluarkan untuk uang pesta kamu nantinya. Yang pertama, tempat atau venue. Yang kedua, dekorasi. Yang ketiga, undangan. Yang keempat, souvenir. Kelima, catering, busana, tata rias, fotografi dan videografi, kemudian susunan acara dan MC dan musik entertainmentnya. Itu tadi semua isi hantaran. Itu versiku. Jika ada yang kurang kalian tambahkan, jika ada yang berlebihan dan nggak perlu bagi kalian ya silahkan dihapus. Oke, itu aja video dari aku. Semoga ini bermanfaat. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, tolong kasih love-nya dan subscribe channel ini karena semua itu gratis.